Perkenalkan, kami dari kelas 9F. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febiana. Nama saya Jamalini. Nama saya Jairati Gafsari. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 budaya yang ada di Indonesia. Budaya Bali sangat kaya dan dipengaruhi oleh ajaran Hindu, tercermin dalam berbagai kesenian, upacara adat, dan tradisi uniknya. Beberapa aspek utamanya meliputi seni tari seperti tari kecak dan barong. Dan ada juga musik gamelan dan upacara keagamaan seperti ngaben dan hari raya Nyepi, serta kerajinan tangan seperti perak dan Itu ada kesenian. Yang pertama ada tari. Bali terkenal dengan tarian yang ekspresif seperti tari kecak, tari barong, dan tari pendek. Yang kedua ada musik. Musik tradisionalnya adalah gamelan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu gamelan gong kebiak yang dinamis dan gamelan palegongan yang lembut. Yang ketiga ada seni pertunjukan. Drama tari seperti wayang wong dan kalonara juga merupakan bagian penting dari kesenian Bali. Yang keempat ada kerajinan Bali. Kerajinan Bali memiliki keterampilan tinggi dalam kerajinan ukiran kayu, batu, dan juga kerajinan perak. Yang kelima ada upacara dan keagamaan. Upacara adat. Upacara adat yang terkenal antara lain ngaben, upacara pembakaran mayat, terus potong gigi, dan upacara di pura. Yang kedua ada hari raya. Hari besar keagamaan yang utama adalah Nyepi dan Galungan. Yang ketiga ada praktek spiritual. Masyarakat Bali membuat persembahan harian yang disebut canang sari, dan memiliki keyakinan yang kuat pada harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Trihita Karana. Dan yang keempat ada pakaian adat. Pakaian adat sering dikenakan dengan kebaya, kain kamen untuk perempuan, serta udan dan sarung untuk laki-laki. Yang kelima ada pola hidup. Ada nilai-nilai spiritual yang mendasari kehidupan sehari-hari seperti konsep Satketi, 6 sumber kebahagiaan. Yang keenam ada struktur rumah. Rumah tradisional Bali memiliki struktur unik untuk bangunan terpisah sesuai fungsi, balai, dapur, dan tempat ibadah yang disusun berdasarkan prinsip spiritual seperti Asta Kosala, Kosali, dan Trihita Karana. Budaya Betawi adalah kekayaan budaya masyarakat asli Jakarta yang mencakup seni pertunjukan seperti ondel-ondel, lenong, dan tanjidur, tradisi adat seperti palang pintu dan nyorong. Terus kuliner khas Betawi seperti kerak telur dan bir peletok, serta kekayaan bahasa dan seni bela diri silat beksi. Keunikan budaya ini mencerminkan akulturasi berbagai pengaruh budaya dan terus dilestarikan hingga kini. 3. Setelah itu ada ondel-ondel, boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Betawi, sering hadir dalam berbagai acara. Lenong. Setelah itu ada kesenian, ondel-ondel, boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Betawi, sering hadir dalam berbagai acara. 2. Lenong, teater rakyat tradisional Betawi yang memadukan drama, komedi, dan musik. Ketiga ada gambang kromong, musik tradisional Betawi yang merupakan perpaduan budaya Tionghoa dan pribumi. Diiringi alat musik seperti gambang dan kromong. Keempat ada tanjidor, kesenian musik yang terpengaruh budaya Portugis dan Belanda. Dimainkan dengan alat musik tiup seperti trombon dan klarinet. Kelima ada palang pintu.
Tradisi unik saat pernikahan yang melibatkan adu silat dan pantun untuk menguji calon pengantin pria. Yang keenam ada silat besi, salah satu aliran pencaksilat khas Betawi. Yang ketujuh ada tari cokek, tarian tradisional yang dipengaruhi budaya Tionghoa, biasanya diiringi musik gambang kromong. Tradisi yang ke ada nyorok, tradisi mengantarkan bingkisan makanan dari generasi muda ke generasi tua sebagai bentuk silaturahmi. Ada nyorok, tradisi mengantarkan bingkisan makanan dari generasi muda ke generasi tua sebagai bentuk silaturahmi. Ke-10 ada roti buaya. Roti berbentuk buaya menjadi simbol kesetiaan dalam pernikahan adat Betawi. Ke-11 ada bikin rumah, upacara syukuran sebelum memulai pembangunan rumah. Yang ke-12 ada nuju bulan, upacara syukuran untuk kehamilan kuliner. Setelah itu ada kuliner. Yang pertama ada kerak telur, makanan khas Betawi yang terbuat dari nasi, telur, kelapa sangrai, dan bumbu lainnya. Yang kedua ada bir peletok, minuman rempah-rempah berwarna merah yang disajikan panas atau dingin. Sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat. Dan yang ada lain-lainnya, yaitu pakaian adat. Sering ditemukan adalah pakaian sadaria dan kebaya kerancang. Kedua yaitu bahasa Betawi, bahasa yang kaya dan telah banyak bercampur dengan bahasa lainnya seperti Arab, Belanda, dan Tionghoa. Didominasikan oleh suku Dayak dan juga budaya Banjar serta Melayu yang tercermin dalam rumah adat seperti rumah betang dan upacara adat seperti tiwa dan naik dango, dan kerajinan seperti ukiran dan anyaman rotan, tarian tradisional seperti hudok, dan senjata khas seperti mandau. Setelah itu ada pengenalan budaya. Yang pertama ada rumah adat, yaitu rumah betang, rumah panjang yang tinggal di banyak keluarga dan mencerminkan nilai kebersamaan. Yang kedua ada rumah Banjar Bubungan, yaitu tinggi, rumah adat di Kalimantan Selatan dengan atap yang tinggi dibuat dari kayu ulin dan memiliki papan di bagian depan. Yang ketiga ada upacara adat. Yang pertama ada tiwa, yaitu ritual pengantaran arwah leluhur ke alam baka. Yang kedua ada naik dango, yaitu upacara syukuran panen padi di Kalimantan Barat. Yang ketiga ada hudok, tarian bertopeng yang dilakukan untuk memohon kesuburan saat musim tanam. Yang keempat ada gawai kenalan, upacara yang dilakukan suku Dayak Iban. Yang keenam ada lomplai, yaitu ritual syukuran panen padi oleh suku Dayak Wehewe. Setelah itu ada seni dan kerajinan. Yang pertama ada ukiran. Ukiran kayu yang rumit sering digunakan untuk menghias rumah atau benda upacara. Yang kedua ada anyaman. Kerajinan anyaman rotan yang dibuat secara turun-temurun. Yang ketiga ada tato. Tato dengan motif-motif khas Dayak. Itu ada tarian tradisional. Yang pertama ada tari hudok, tarian topeng yang melambangkan roh kuno. Yang kedua ada tari giring-giring, tarian yang menggunakan tongkat untuk menghasilkan irama. Yang ketiga ada tarian tajuk tanda, yaitu tarian penyembuhan dari suku Dayak Ngaju. Yang setelah itu ada senjata tradisional. Yang pertama ada mandau, parang khas Dayak yang sering dihiasi ukiran indah dan bulu-bulu. Setelah itu ada pakaian adat. Yang pertama setelah itu ada pakaian adat. Pakaian adat seringkali berwarna cerah dan dibuat dari bahan organik seperti serat tanaman atau kulit pohon. Aksesoris seperti gelang tangan, akar tanaman, dan kalung dari bahan-bahan alam juga umum digunakan. Terus yang selanjutnya ada sistem kepercayaan. Yang pertama ada Kaharingan, agama Hindu yang dianut oleh sebagian masyarakat Dayak dengan nilai penghormatan terhadap alam dan leluhur. Setelah itu ada sistem panggilan darurat, yaitu mangkok merah, simbol panggilan darurat dalam situasi genting seperti perang atau bencana alam. Budaya Sunda adalah kekayaan budaya masyarakat
Masyarakat Sunda yang mencakup nilai-nilai luhur seperti sopan, santun, ramah tamah, dan hormat kepada orang tua, serta berbagai kesenian tradisional seperti tari jaipong, musik angklung, wayang golek, dan alat musik ditandai dengan kekayaan upacara adat. Misalnya serentahun, munggahan menjelang Ramadan, dan tradisi pernikahan seperti ngawuyuk seru. Setelah itu, nilai dan karakteristik sopan santun dan ramah. 1. Tamah. Masyarakat Sunda dikenal dengan sifatnya yang periang, ramah atau somaah, murah senyum dan lembut. 2. Menghormati orang tua. Menjadi nilai penting yang tercermin dalam interaksi sehari-hari. 3. Bahasa. Penggunaan kata seperti punten atau permisi dan mangga atau silakan adalah cerminan kerendahan hati yang kehalusan budi. Keempat, ada gotong royong. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Setelah itu ada kesenian. 1. Ada tarian, tari jaipong, kuda renggong, merak, dan tari ketuk tilu. Yang kedua ada musik, angklung, degung, galung, suling, dan rampak gendang. Yang ketiga ada wayang. Wayang golek adalah seni pertunjukan boneka kayu khas Sunda. Yang kelima ada senjata tradisional. Kujang adalah senjata tradisional Sunda yang kini juga menjadi simbol banyak organisasi. Ada upacara dan tradisi. 1. Upacara adat, selentahun atau syukuran panen, ngaruat, ritual pembersihan dan siraman, serta ngawuyuk seluruh rangkaian upacara pernikahan. Yang kedua ada tradisi keagamaan, munggahan atau mempersiapkan diri menjelang Ramadan, dan ngadulak atau rampak beduk, menabuh beduk menjelang bulan suci dan hari raya. Yang ketiga ada tradisi kelahiran, turun tanah yang mengenakan bayi pada dunia luar saat usia 7 bulan. Yang keenam ada tradisi khusus, bolos, permainan bola api yang berasal dari zaman kerajaan Pajajaran dan memiliki makna filosofis. Budaya Nusa Tenggara Timur atau NTT sangat kaya dan beragam, mencakup upacara adat seperti pasola di Sumba dan tarian di Caci, serta tradisi lain seperti upacara rebah dan tradisi beli. Selain itu ada juga kekayaan kuliner seperti sei, yaitu daging asap khas Rote, dan alat musik tradisional sasando yang mendunia. Itu ada upacara dan tradisi. 1. Pasola permainan perang-perangan menggunakan lembing kayu yang dilakukan oleh 2 kelompok pria berkuda di Sumba. Tradisi ini diadakan untuk memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah serta menjadi simbol keberanian. Kedua, ada tarian Caci, tarian perang tradisional dari suku Manggarai yang menampilkan 2 pria saling menyerang dengan cambuk dan perisai. Gerakan tarian ini melambangkan kegembiraan, persahabatan, dan kedamaian. 3. Upacara reba, upacara adat masyarakat ngada yang dilakukan setelah panen sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan untuk mengevaluasi kehidupan masyarakat di tahun sebelumnya. Yang keempat ada belis, yaitu tradisi perkawinan adat yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Yang kelima ada Hamis Batat, tradisi syukuran hasil panen di Kabupaten Belu, di mana masyarakat mempersembahkan jagung ke gereja dan rumah adat. Yang keenam ada aksara Lota, yaitu aksara asli dari Kabupaten Ende, Pulau Flowers, yang merupakan turunan dari aksara Bugis. Setelah itu kuliner dan musik. Yang pertama ada sei, yaitu daging asap khas Rote.
Ndao yang diiris tipis lalu diasapi berjam-jam dengan kayu daun-daun kosambi hingga matang. Makanan ini memiliki aroma, warna merah, tekstur empuk, dan rasa lezat. Ya. Kedua, ada sasando. Sasando alat musik tradisional yang terbuat dari daun lontar dan kayu dengan senar yang ditarik di antara tabung-tabung bambu. Alat musik ini telah mendunia dan sering dimainkan dalam berbagai acara. Itu ada festival dan pakaian adat. 1. Festival panen. Berbagai festival diadakan untuk merayakan panen, seperti Festival Rebah di Ngada. 2. Ada festival budaya. Berbagai festival budaya juga diselenggarakan untuk menampilkan seni dan tradisi lokal. Contohnya Festival Komodo dan Festival Gutinale. 4. Ada pakaian adat. Masyarakat NTT mengenakan pakaian adat sesuai sukunya. Suku Manggarai misalnya memiliki pakaian adat yang terdiri dari kemeja lengan panjang, kain songke, dan aksesoris kepala untuk pria. Sementara wanita mengenakan kebaya dan kain songke. Dan segitu saja pengenalan 5 budaya di Indonesia yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.